idahnya berakhir. Masa idah atau masa idah? Nah, masa idah itu seorang istri yang ditalak itu ada masa idah. Coba masa idahnya istri berapa? Ayo, 40 hari salah. Salah. Salah satan kuru 3 kali suci. Kalau dicerai, cerai hidup, mau gak cerai hidup? Nah, seorang istri, misalnya seseorang mengucapkan talak, ya, mentalak nih, itu jatuh kalau kita ngucapin talak, jatuh talak 1. Maka dia ditalak, dia udah masuk idah. Masa idahnya adalah masa tunggu dia adalah salah satan kuru 3 kali suci. Nah, 3 kali suci, selama 3 kali suci itu dia masih istri kita. Maka kita kewajiban memberikan nafkah, nggak boleh dia diusir dari rumah kita. Wajib memberikan nafkah. Kenapa? Itu masa idah, itu masa tunggu. Masa tunggu, ya kalau kamu ingin ceraiin ya sudah setelah 3 kali suci, dia boleh jadi milik orang lain. Tapi selama 3 kali suci itu, 3 kali suci tiba-tiba kamu ingin balik lagi boleh. Dan nggak perlu akad baru. Paham ya? Nggak perlu akad baru. Misalnya gini ya. Orang misalnya ada yang mengatakan saya ceraikan kamu, ya. Kemudian seminggunya balik. Aduh, udah kangen nih. Balik dan berhubungan sama istri boleh lagi, nggak masalah. Karena dia masih, tapi udah jatuh talak 1. Paham ya? Tapi telah jatuh talak 1. Sampai 2 kali talak. Nah, kalau talak 3 nggak bisa. Nggak boleh. Ini 3 kali ini kalau baru 10 hari dia tunggu. Nggak apa-apa. Masa idah itu masa tunggu. Kalau suaminya mau balik sebelum 3 bulan itu malah bagus. Cuma telah jatuh talak 1. Jadi masa tunggu, masa Islam tuh bagus. Masa tunggu gini, kalau kita nggak balik lagi, masa tunggu jelas. Kalau dia hamil nih, berarti anak kita. Paham nggak? Makanya seorang istri nggak boleh kemana-mana ketika masa idah. Harus tinggal di rumah suaminya, nggak boleh kita usir itu. Jadi kita tahu, kalau misalnya dia hamil, walaupun dia hamil, ya maka itu jadi anak yang menalaknya gitu loh, paham nggak? Paham di sini? Paham nggak? Paham ya? Anak yang jadi nggak berhubungan dengan orang lain gitu loh. Berarti itu masih tanggung jawab kita karena anak untuk selamanya memberikan nafkah itu anak selamanya ya. Jadi bagi istri yang ditalak pada masa idah, maka masih kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Karena dia masih istri statusnya. Kecuali masa idahnya habis. Nah, masa idahnya habis setelah 3 kali suci, maka ketika dia boleh dilamar oleh orang lain kalau setelah 3 kali suci. Kalau mau balik lagi kita, maka harus akad baru. Paham di sini? Mulailah akad baru, jadi akad nikah lagi dengan istri karena sudah melampaui 3 kali suci. Hah? Ya tetap kalau dalam fikih jatuh. Ya, cuma dimasukkan nanti di pengadilan. Kita tinggal ngomong sama pengadilan bahwa kita sudah secara agama, secara syariat saya telah menalak istri, tanggal berapa nanti ditanya sama hakim. Ditanya kapan, kemudian istri juga paham, oh iya benar saya telah ditalak. Ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa juga karena kan masih balik. Masih balik. Dia masih balik kan? Ngapain kita ke pengadilan? Kan masih balik, dia masih bisa balik. Ya, orang misalnya kalau benar-benar kalau pengadilan itu memang udah nggak bisa rukun, udah nggak bisa disatukan lagi baru ke pengadilan, mayoritas seperti itu. Tapi kalau misalnya masih rukun, ya maksudnya masih bisa balik lagi. Jarang orang pengadilan. Biasanya karena udah, ya kalau sudah memang udah nggak mau sama dia lagi, biasanya baru masuk pengadilan. Tapi kalau misalnya masih balik lagi, biasanya jarang orang yang mau masuk pengadilan. Oh gitu. Biasanya ditanya, saya secara syar'i saya sudah, misalnya kita sudah menalak dia gitu. Tanggal berapa nanti ditanya apakah benar ada saksi, ya istri tahu, kemudian orang tua juga tahu misalnya disampaikan pada tanggal ini gitu.
Ya nanti hakim tinggal putusan hakim gimana, apakah menyetujui talaknya dia atau tidak. Tetap di tangan hakim kalau di pengadilan agama. Tapi yang jelas bagi syar'i kalau kita sudah menalak, makanya hati-hati, talak itu di tangan suami. Semurka apapun, semarah apapun, emosi apapun, satu jangan diucap, cerai. Satu doang nggak ucap. Saya waktu itu pernah itu kalau sekali, tapi gak ada yang benar dengan sekali doang juga cuma sebagai emosi Niat juga diniatin. yang posisi emosi. Iya emosi, makanya hati-hati saya bilang hati-hati. Ya ketika emosi lebih baik kita jangan di situ, pergi aja deh. Lagi emosi nih, saya juga emosinya juga luar biasa. Masih Pengantin baru ya malah. baru kan Masih egonya tinggi ya. masih. Oh iya. Edukasi tadi ya. Hah? Hanya begitu kan. Itu jangan sampai situ lah. Maksudnya keuangan nggak pendapatan pas-pasan. Nah itu biasanya istri itu ya. Pendapatan pas-pasan mah. Betul. Ya namanya pikiran kan. Nah itu biasanya itu ujian dalam rumah tangga emang seperti itu. Tapi ada seseorang yang mengatakan itu satu tapi pernah curhat sama Ustaz juga udah nggak apa-apa yang penting belum kita udah pernah ngomong itu dia konsultasi sama Ustaz yang lain apa-apa Jangan. udah sebenarnya Udah. ke atas udah boleh. Iya. Cuma pada waktu ya jadi pokoknya hati-hati ya. Sehati-hati mungkin kita untuk mengucapkan kata talak itu kalau secara syar'i ya. Paham ya sekarang ya. Nah, makanya kemudian ini saya juga melihat fenomena bagi orang yang sudah diceraikan oleh suaminya seperti lepas tangan terhadap nafkah anak-anaknya, benar nggak? Dia dapetin yang baru. Ini padahal punya anak nih. Anak itu kewajiban ayahnya sampai kapanpun. Walaupun dia sudah punya ayah sambung lagi gitu, paham nggak? Ya. Tapi biasanya ayah menghentikan nafkahnya ketika dia istrinya kawin lagi gitu. Ya kalau istri ya emang udah berakhir ketika dia sudah ini. Tapi kan anak tetap anak. Anak itu anak kita. Nggak ada putus darah karena anak, nggak ada bekas anak, ada bekas istri, ada bekas anak nggak ada. Maka kewajiban kita tetap memberikan nafkah kepada anak kita sampai dia dewasa, sampai dia kalau bagi wanita sampai dia kita nikahkan. Nah kebanyakan orang nggak paham di sini. Orang kamu udah nikah, suamimu kaya, ngapain kita lagi gitu. Kakak saya tuh pernah tuh Hmm. tiga tuh Kenapa? talaknya di semain diturunin gitu. Terus pas nyampe setahun kemudian dia balik lagi. Talak 3 padahal. Dan pasti kan amalahnya udah Tanpa tidak lagi gitu. kembali lagi. Inilah makanya Ya, saya itu cewek ya, kakak cewek ya. kakaknya cowok saya Oh kakak cowok, terus dia kan Lain begini begitu Iya. ya kan. Nah, kata nggak nyaman gitu katanya. ya udah itu enggak, kalau dia ngucapin 3 kali tetap jatuhnya talak 1 ya. Kalau misalnya dalam satu kesempatan, kan ada orang saya tahu kamu talak 3, nggak bisa talak 3 tetap jatuh talak 1. Pas ngomong pastinya kalau kakak saya bilangnya talaknya itu hilang. Tapi 7 iya tetap 7 kali ngomong. 7 iya tetap talaknya 7 nggak pada satu kesempatan atau kesempatan yang berbeda. Kalau satu kesempatan dalam satu misalnya saya kamu talak jatuhnya talak 1. Paham nggak? Dia mau ngucapin 1000-an kali pun kalau dia pada dalam satu kesempatan itu jatuhnya talak 1. Tidak talak 3 langsung, nggak ada. Talak 3 nggak ada langsung, adanya talak 1. Karena itu sebagai pelajaran bagi kita jadi Islam itu caranya begitu. Jadi nggak langsung 3, walaupun ngucapin 3 kali langsung 3 enggak. Jadi dia tahan nggak sih 2 hari aja nggak sama istri gitu. Ya kita ke yang lain harus cari istri lain atau pakai uang kan. Dan haram itu kan. Ini ada istri ngapain gitu kan. Ya udah akhirnya balik lagi. Nah itu maksudnya talak di situ, maksudnya iddah juga gitu. Di talak itu nggak bisa langsung jatuh semuanya.
Nah itu tentang bab talak nanti ada khusus tentang bab talak. Islam enak udah jawab dengan cara rinci. Hah? Iya, tapi ya bagi yang penting kitanya. Kalau kita nanti ingatkan bagi orang yang tahu, ya udah itu kan udah yang terjadi lah. Itu urusan dia kan. Sekarang kita udah paham nih, kalau ada orang yang mengalami itu wajib kita kasih tahu. Jangan kamu sembarangan ya. Kalau udah dikasih tahu, saya tahu. Kasih tahu misalnya ada orang orang suka marah-marah, hati-hati kamu mengucapkan kata talak, jatuh lo talak gitu loh. Paling kita udah ngingetin dakwah. Hati-hati talak itu di tangan suami bukan tangan orang. Si istri ngomong jutaan kali, ceraikan saya, ceraikan kan nggak akan ngaruh gitu loh. Di kita nih sekarang di tangan kita mau nggak? Oh saya setuju, ya udah jatuh talak. Kalau mau siapin kayak gitu tadinya berapa jam kalau malamnya berubah Boleh. nggak jatuh ya. Enggak, misalnya dia ngucapin talak nih, malamnya berhubungan ya nggak apa-apa kan, itu masa idah masuk. Tapi kemudian dia balik lagi malamnya nggak apa-apa, tapi udah jatuh talak satu gitu, paham nggak? Harus itu jatuh talak satu dan katakan kepada istri, ingatkan saya, kamu sudah saya talak satu, walaupun kita berhubungan lagi nanti malam gitu, malamnya berhubungan gitu, paham ya sini ya? Kasih tahu istri biar dia paham, jadi jangan sembarangan dia ngomong lagi ke kita. Ya, jangan sembarangan dia ngomong bahwa marah-marah sama kita. Kenapa? Saya sudah ngomong mengatakan kamu sudah saya talak satu. Biar jadi pelajaran bagi bersama gitu loh, kedua-duanya. Gitu. Ya, udah habis ya? Jam berapa? Oh ya udah. Oke, itu saja. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.